Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora semangat, diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bukan waalaikumsalam ya, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'du. Para santri yang saya cintai, saya akan melanjutkan tip-tip menghafal Al-Quran, tip yang ke-17 dan 18. Yang ke-17, jadi menghafalkan Al-Quran itu di samping kita harus menyediakan waktu khusus dan diberikan batas minimalnya. Saya menghafalkan Al-Quran, saya kasih waktu 1 hari misalnya 3 jam. Coba 3 jam itu dirinci. Misalnya 3 jam itu misalnya pada waktu qobliyah ba'diyah dirinci berapa, pada waktu tahajud dirinci berapa. Itu waktu-waktu inti untuk kita memurojaah di dalam sholat ya. Dulu kan sudah diberikan murojaah aplikasi, yaitu murojaah yang diterapkan dalam kehidupan sholat. Lalu waktu yang di luar sholat, misalnya ba'da subuh berapa jam, ba'da maghrib berapa jam, ya minimal ba'da subuh, ba'da maghrib, waktu-waktu sholat dan menjelang sholat, menjelang dan sesudah sholat. Makanya sebaik-baik seorang penghafal Quran adalah jangan sampai ketinggalan sholat qobliyah ba'diyah, apalagi sholat wajibnya ya. Kalau seorang penghafal Quran sholat wajibnya sudah sering ketinggalan, keteteran, apalagi sholat qobliyah ba'diyahnya ya, maka sudah dapat diprediksi orang itu nanti gagal di dalam menghafalkan Al-Quran ya. Itu pertama. Tambahan kedua, tip-tip atau kiat menghafalkan Al-Quran adalah kita punya pasangan ya. Coba di antara kita siapa yang sudah punya pasangan? Tunjukkan jari. Ada enggak? Pasangan ini penting untuk senantiasa mengontrol daripada hafalan kita ya. Jangankan kita orang yang banyak dosa ya, Rasulullah sendiri itu pernah ya memperdengarkan kepada Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran untuk saya ya. Jadi ini penting ya, kita membuat pola pasangan untuk saling menyimak ya. Jangan sampai pasangan main, punya teman bermain, ini udah lama teman pasangan untuk memurojaah enggak punya ya. Ya pilih satu kufu kita semuanya yang pas ini supaya saling mengingatkan itu ya. Kemudian
Tip selanjutnya berarti 17 18 ya. Sudah 17 18 yaitu bahwa kita dapat mengecek bacaan kita dan menguatkan ya bacaan kita melalui pembiasaan mendengar. Pembiasaan mendengar itu bisa kita lakukan melalui rekaman yang dulu masuk di gaya belajar auditorial ya, tapi bisa juga ditambahkan, yaitu pembiasaan itu adalah disetelkan di kamar kita ya. Kalau perlu nonstop ya, sesuai dengan hafalan kita, maka di kamar kita bacaan-bacaan yang sudah kita hafalkan di hari itu disetel kembali, baik melalui murotal maupun rekamannya. Jadi mendampingi kita belajar, mendampingi kita tidur, mendampingi kita nyemil, ya itu adalah hafalan-hafalan yang sudah kita peroleh supaya ada penguatan. Maka dengan cara begitu Al-Quran akan masuk ke alam bawah sadar, masuk ke alam sadar dan terpateri secara kuat ya, dalam diri kita. Semoga ini tambahan 3 tip dalam menghafalkan Quran selalu kita amalkan supaya nanti hafalan kita tidak mudah lupa, karena kita manusia ya. Lupa itu ada beberapa sebab ya. Pertama memang manusia itu ketempatan sifat lupa dan salah tuh ya. Yang kedua faktor dosa. Ya, mungkin mata kita sering melihat hal-hal yang tidak harus dilihat. Jadi dosa yang dilakukan dapat menggugurkan hafalan ya, baik dosa mata dan dosa yang lain-lain itu ya, menggugurkan hafalan. Yang ketiga, mungkin kita belum menikmati daripada bacaan itu sehingga kita membacanya hanya di saat waktu-waktu yang ditentukan, padahal kita itu setiap saat ada waktu yang hilang. Misalnya kita berangkat ke kampus ya, kita selama di motor atau di kendaraan, di mobil itu kan sebenarnya ada waktu ya. Malah untuk dengerin musik misalnya gitu kan ya, itu kan waktu-waktu yang hilang. Atau sedang perjalanan pulang dan sebagainya ya. Jadi istilahnya kita golei waktu ya. Kita berburu waktu yang hilang ya. Coba Mas Rafid, kamu pernah nggak berburu waktu yang hilang? Waktu yang hilang misalnya di saat di kendaraan, di mana lagi waktu hilang? Waktu-waktu yang hilang. Di toilet ya, asal jangan diucapkan ya. Di toilet asal jangan diucapkan, tapi merenungkan, membayangkan boleh ya. Nah, coba nanti dicari waktu-waktu yang hilang. Nah, itu silahkan diisi dengan Al-Quran ya, supaya semakin memperkuat hafalan kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.